Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Habsyah dengan NPM 101212242 dari kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Insan, yang kedua ada fitrah, yang ketiga ada hidayatul Rasul, dan yang keempat ada ibadatul sohih. Yang pertama Al-Insan atau manusia. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibanding dengan makhluk Allah lainnya. Secara terminologis, ungkapan Allah kepada Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Ins, Al-Nas, An-Nasi, dan Insi. Yang kedua ada Al-Bashar. Yang ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan Suriyat Adam atau keturunan Adam. Kata Al-Insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 yang menjelaskan tentang bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Hal ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapa kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, yang mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk menghidup teratur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, kemudian ibu bapak yang menjadikan anak Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Fitrah dibagi menjadi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada wujudul Khalik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia menerima Allah sebagai Rabb. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Maka dijawab Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rabb diakui oleh manusia, tetapi tidak semuanya yang mengakui Allah sebagai ilah. Yang kedua ada ibadatul Khalik. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Disebutkan dalam dalil, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu." Dan yang ketiga ada hayatul mudadhomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Disebutkan dalam dalil, mengikuti panduan Allah menjadi hidup teratur. Manakala tidak mengikuti Allah berarti mengikuti hawa nafsu dan menjadi sesat atau tidak teratur hidupnya. Bagian dari Hajatul Insan ila Rasul yang ketiga ada Hidayatul Rasul. Menurut Adam, tahun 1428 Hijriah, akhlak Rasul yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya.
Di antara ayat Al-Quran yang berbincang tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayatul Rasul dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada makrifatul khalid. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah, sebagaimana disebutkan dalam dua dalil. Yang pertama, Allah menciptakan langit, gunung, hewan, dan sebagainya. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan sia-sia. Yang kedua dari Hidayatul Rasul ada Minhajul Hayah. Petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang direhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagian dari Hajatul Insan ila Rasul ada Ibadatul Shahih. Ibadatul Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ma'rifatul Rasul atau mengenal hakikat Rasul bagian ketiga. Ada makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Abid min Ibadillah, yang kedua, As-Sunnah, yang ketiga, Rasul minal Mursalin. Yang pertama, Abid min Ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Al-Insan atau manusia, yang kedua, Nasab atau keturunan, yang ketiga, Jis atau fisik, yang keempat, Sirah Nabawiyah atau sejarah kenabian. Yang pertama, Al-Insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat, nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-ngadakan persoalan yang disadari kekufurannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 7-9 yang menjelaskan, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Quran Surat Al-Furqan ayat 7-9. Yang kedua, ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Yang ketiga ada fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia
yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Yang keempat ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat Yusuf ayat 111. Bagian dari makanatul Rasul atau kedudukan Rasul yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang, dan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasailul hayah atau sarana hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Fikul ahkam atau fikih hukum. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan. Selain dari bagian harus menjalani hidup ini dengan sempurna, peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64 dan 65, yang artinya, dan kami mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 64. Bagian ketiga dari keduduk Rasul ada Rasul minal mursalin, yaitu Rasul di antara Rasul. Rasul di antara Rasul dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua, adaul amanah atau menunaikan amanah. Yang ketiga, mamatul umat atau pemimpin umat. Dan yang keempat, dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 28 dan surat Al-Ahzab ayat 39, yang artinya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu persatu. Quran surat Al-Jin ayat 28. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab ayat 39.
Yang kedua ada adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67, yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga ada imamatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kiamat. Nabi mempertanggungjawabkan umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 41, yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran surat Al-Maidah ayat 41. Yang keempat ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respon setempat. Misalnya Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Yang keempat ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respon setempat. Misalnya Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fikih dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Yang terakhir ada sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada 6. Yang pertama ada jujur, yang kedua sidik, yang ketiga amanah, yang keempat tablik, yang keempat fatanah, dan yang terakhir ada dermawan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.